Ya jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, istri durhaka berarti suami durhaka berarti suami yang pelit terhadap istrinya gitu ya Maya, termasuk ya Maya. Antara pelit dengan kondisi yang ada berbeda. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Karena suami memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuan. Kalau Anda orang kaya, kasih bininya duit bleg 100 juta sebulan. Kalau Anda orang biasa 50 juta. Misalnya, kalau Anda biasa lagi, berapa Anda mampu? Ya. Karena la ikraha fiddin. Yang salah suami durhaka, suaminya orang kaya, sama orang baik, sama bininya trit. Itu durhaka. Kalau nih mah semua uang kita udah kita kasih nih ke istri kita. Kan kita udah gak pegang uang sama sekali nih mah ya. Terus tiba-tiba pengen uang. Aku gak punya uang nih, pengen ini dong. Tuh dicocoh aja. Oke. Tuh yang durhaka suami. Pengumuman, wahai Anda para suami, kata Allah dalam An-Nisa 34 tadi, suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, sebagian loh. Sebagian, bukan semuanya. Makanya salah kalau beduk punya duit, blek sama Anggi semua salah. Kamu punya hak. Alhamdulillah. Yang penting dengerin para bini, jangan pada belagu. Ya. Yang penting cukup kalian punya rumah, makanan, pakaian, pendidikan anak, sekolah anak, cukup. Suami kalian, emaknya, saudara kandung yang perempuan yang miskin, ada kebutuhan, beli bensin, beli tol, tetangga yang susah, Anda punya kewajiban. Jadi bukan hanya buat istri. Jadi salah kalau seorang istri ngambil semuanya. Salah juga kalau seorang suami diberikan semuanya. Anda punya hak dengan uang Anda. Nah, Mah, ini termasuk gak Mah nih? Ya, kan Mama tadi bilang itu kalau suami yang kaya. Nah, ini suaminya nggak kaya Mah. Jadi awalnya memang udah susah-susah bareng segala macam. Suatu waktu suaminya dapat proyek gitu Mah, gajinya banyak segala macam, tapi nggak cerita sama istri. Nggak cerita sama istri, malahan dia beli apapun yang suaminya mau gitu. Misalnya, beli apapunnya yang jelas. Biar misalnya, jelas jawabannya. Beli sepeda, beli apa segala macam yang memenuhi hobinya gitu Mah. Oke. Kalau yang dia beli kebutuhan keluarga, punten. Misalnya suami tidak sedikit yang ipatannya. Suami nabung nih dengan kekayaan yang dia peroleh, beli rumah. Dibawa tuh anak istrinya pas liburan. Yuk kita jalan-jalan. Ini rumah kita, jreng, nyenang istri, itu boleh. Ini mobil kita, jreng, keluarga senang. Ini loh, kita beli empang, nih beli sawah, menyenangkan keluarga boleh. Walaupun dia sembunyikan, karena niatnya membahagiakan keluarga. Tapi yang salah tadi Pak bilang, suami sekarang punya proyek gede, gajinya gede. Misalnya, naiklah nggak langsung gede, sedang dari biasanya. Ternyata suaminya cuma hobi yang dia penuhi. Misalnya suaminya punya hobi, hayu aja yang namanya motor diiniin, mobil diiniin. Sementara kebutuhan pokok tidak dipenuhin, suami dosa. Karena kebutuhan pokok dulu. Kan yang namanya spare part mobil segala macam bisa ratusan juta, motor juga kan. Makanya kalau memang istrinya sudah terpenuhi kebutuhannya, tidak masalah. Yang masalah kalau bininya nggak dikasih apa-apa, yang dipenuhi oleh suami hanya hobi dirinya. Artinya egois dia, suami yang durhaka, tidak bertanggung jawab. Nggak jujur. Kalau istri meminta dilayani, misalkan untuk ya kebutuhan batinnya, di nafkah batinnya dipenuhi. Ya. Tapi suami lagi capek. Aduh, capek males. Durhaka nggak tuh suaminya, Pak? Oke. Mama tanya. Kalau seorang suami mengajak istrinya berhubungan badan, istrinya lagi capek ngurusin anak, istrinya nolak, durhaka nggak? Makanya jawab. Nggak deh mah kayaknya. Nggak. Ya, oke. Kecuali kalau istri tadi sakit parah sehingga tidak melayani suami. Sama dengan suami. Makanya Anda lihat Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Kecuali kalau sakit parah, baru. Makanya suami tahu diri. Lu kalau butuh kan pakai punya bini loh. Iya apa iya? Iya mah. Kenapa giliran bininya minta nggak dikasih? Makanya ketika lihat hadis jangan sebelah. Hadis Nabi mengatakan, kalau seorang suami minta dilayani istrinya, istrinya menolak,
Walaupun sampai pagi dia sembahyang tahajud, dia zikir, tidak akan dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena melayani suami hukumnya wajib. Tahajud hukumnya sunat. Suami sekarang dibalik. Istrinya minta, punya kebutuhan. Suami cuek. Layani ada bagaimana lemesnya, minum teh panas kayak dulu. Bilang sama bini lu jangan nyengir gitu, kan lu tanya, gue jawab juga lu dengerin. Saya kebayang teh panas. Atau, nah, mandi dulu pakai air hangat. Iya, Ma. Ngaso sebentar, tar ya 10 menit lagi. Lu ngapain kayak tuh bini lu pegangin ke tangannya, rangkul kayak itu kan membuat kemesraan. Langsung menolak ya. Atau istrinya tahu suaminya capek, bikin air hangat, siapkan tuh handuk, siapkan minuman yang suaminya suka, biarkan suaminya istirahat, bawa ke ruangan yang adem, biar ngaso dulu. Dirangsang, dikecup ke sama bini, dirangkul ke. Iya. Masa ya jadi laki kagak ada keinginan begitu, jadi bini juga mikir, jadi ada trik tersendiri begitu. Nah, diajarin sama mama nih. Iya benar, Mah. Kalau misalkan tadi mama bilang kan istri lagi sakit nih, istrinya sakit tidak bisa memberikan kebutuhan suaminya ngerti dong. Nah terus kemudian istri bilang, mama udah nggak bisa lagi melayani papa nikah lagi ge. Tapi suaminya nggak mau menuruti permintaan istrinya. Suaminya durhaka nggak, Mah? Tidak. Gue suka sama laki begitu. Artinya ini suami tahu diri. Iya. Dulu susah sama dia, sengsara sama dia. Sekarang saya sudah begini gara-gara istri saya. Itu suami yang hebat. Hebat berarti, Mah ya. Hebat. Tidak menuruti permintaan istrinya itu bukan berarti jadi suami. Permintaan yang mana dulu? Nabi Ibrahim ketika Siti Sarah menyuruh dia nikah dengan Siti Hajar tidak mau. Kecuali ketika Allah memerintahkan baru dia mau. Oke? Oke, Mah. Siap, Mah.